Hai teman-teman, pada hari ini saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi di luar sana. Saya kira ada baiknya saya coba menjawab. Pertanyaannya begini ya. Aku sudah kerja tetapi ingin pendapatan lebih. Bagaimana cara untuk mulai usaha? Itu yang pertama tadi pertanyaannya. Kedua, saya 3 bulan lagi mau pensiun. Bisnis apa yang cocok untuk saya? Jadi teman-teman, kalau kamu ingin membuka usaha atau menyusun rencana usaha, itu yang pertama kali harus kamu lihat idenya. Ide bisnis itu sendiri. Mungkin banyak ide-ide yang mungkin bisa kamu kembangkan di luar sana, bisa kamu lihat dan yang mungkin lagi ngetren, dan kemudian bisa kamu ambil salah satunya untuk jadikan sebagai ide bisnis kamu. Dan juga barangkali bisa mengambil ide bisnis yang sudah sukses, misalkan waralaba atau franchise. Itu bisa kamu jadikan sebagai pilihan untuk memulai usaha. Kalau seandainya memang kamu ingin mengembangkan dari ide kamu sendiri dan itu murni dari ide kamu sendiri, kamu bisa lihat misalkan dari hobi kamu, dari lingkungan sekitar, kemudian dari hal-hal yang barangkali kamu suka. Itu bisa kamu jadikan sebagai ide bisnis. Itu yang pertama dulu, kamu harus tentukan idenya, ide bisnis yang akan kamu kembangkan. Itu yang pertama. Nah, untuk melihat ide ini layak atau tidak, kamu harus tanya dulu kepada diri kamu. Kira-kira kamu kekuatannya di mana? Apakah ide ini bisa kamu jalankan? Kalau tidak, kamu harus cari orang lain yang bisa membantu kamu. Apakah ide ini dia memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk menjalankannya? Kalau tidak, itu namanya cat langit. Kenapa kita katakan ini cat langit? Karena kamu menjalankan idenya sama sekali tidak kamu ketahui ilmunya, atau kamu juga tidak memiliki orang lain yang bisa menjalankan ide itu. Ini apa namanya kalau bukan cat langit? Jadi untuk memilih ide, pastikan kamu lebih di situ. Karena di luar sana teman-teman ada pesaing. Kamu akan berhadapan dengan mereka, dan di sana itu tidak ada tawar-menawar. Di sana terjadi hukum alam, siapa yang kuat itulah yang menang. Jadi itu yang pertama. Jadi di sini ide kamu itu harus kuat ya. Kalau tidak, silakan kamu pilih franchise atau waralaba yang sudah banyak, yang sudah berkembang di sana. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran itu sering kita istilahkan 5P, yaitu produk, price, people service, dan marketing. Itu ada 5 ya. Jadi produknya itu kamu tentukan dulu produk apa yang kamu mau jual, atau jasa apa yang kamu mau jual, mau tawarkan. Nah, kemudian tempatnya di mana, harganya bagaimana. Jadi harga ini pun kita harus bisa di bawah harga pesaing. Jadi dia sedikit di atas harga pokok produksi, dan kemudian sedikit di bawah harga pesaing agar kamu tuh unggul. Kalau tidak, kamu akan kalah bersaing. Dan kemudian people service. Nah, sekarang ini kan kalau dalam ilmu marketing ini menjadi sangat penting. Jadi pelayan, bagaimana kita melayani pelanggan. Jadi nama itu people service. Kemudian yang selanjutnya marketing. Marketing itu bisa bagaimana kamu mempromosikan usaha. Yang paling ringan itu adalah mulut ke mulut. Dan kemudian bisa kamu buat selebaran, buat WA group dan sebagainya. Sekarang banyaklah media yang mungkin bisa kamu gunakan. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah badan hukum. Nah, badan hukumnya apa yang kamu ingin pilih?
apakah itu CP atau PT atau koperasi atau UD dan sebagainya. Nah, badan hukum ini perlu kamu buat agar kamu itu legal standingnya jelas, dan kamu juga punya nilai tawar di badan hukumnya ini. Silakan kamu tentukan dan kamu mungkin daftarkan ke notaris dan izin-izin yang berkaitan dengan usaha itu. Jangan nanti setelah dijalankan kamu tidak memiliki badan hukum, kemudian izinnya tidak ada. Ini menjadi ancaman dalam kamu menjalankan bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya, mengoperasikan bisnis. Jadi kamu selaku pemilik, apakah kamu sendiri yang menjalankan sendiri atau menggunakan karyawan? Ini harus ada pengaturan. Jadi batasan-batasan yang kamu lakukan, kemudian batasan-batasan yang dilakukan oleh karyawan juga, supaya tidak terjebak kepada tidak efektifnya dalam menjalankan usaha itu. Misalkan seseorang itu yang kamu harapkan dia bisa menghasilkan kinerja dalam batasan tertentu misalkan, tapi karena kamu tidak mengaturnya, sehingga dia kamu anggap underestimate, atau sebaliknya dia menganggap sudah merasakan melebihi kinerjanya, tapi mereka tidak mendapatkan hasilnya yang setimpal. Nah, ini perlu kamu buat aturan atau pengaturan mengoperasikan bisnis itu sendiri. Yang selanjutnya, menetapkan harga. Tadi saya sudah jelaskan di awal, harga ini penting ya kamu tentukan sebelum kamu mulai usaha. Berapa modal kamu untuk membuat satu produk ataupun menyelesaikan satu jasa tertentu. Jadi kamu ini harus hitung, kamu harus unggul di sini. HPP kamu itu harus dipastikan rendah. Jangan nanti lebih tinggi dari harga pasar di luar sana. Lalu kalau seandainya itu lebih tinggi dari pasar HPP-nya, kamu tidak bisa bersaing. Kamu akan kalah. Menentukan harga ini adalah teorinya harga pokok produksi ditambah dengan keuntungan, itulah harga. Jadi harga itu harus di bawah harga pesaing. Harga pokok produksi kita semakin lama semakin tinggi, maka harganya juga akan kita naikkan. Semakin naik lagi, nah kita akan kalah bersaing. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini kita harus melihat bagaimana kita menyiapkan cash flow, bagaimana kita menyiapkan laporan, bagaimana kita memastikan sistem pencatatan. Nah, sekarang ini sudah ada banyak sistem yang ditawarkan. Ada sistem Android, sudah banyak yang ditawarkan. Kemudian ada juga yang lain-lain. Kamu bisa pilih itu sistem yang ada dijual di luar sana, sistem pencatatan, sistem laporan. Di situ semua sudah terintegrasi di dalam Android maupun laptop. Kamu silakan pilih itu. Kemudian kebutuhan modal. Sebelum mulai usaha itu kamu harus menentukan berapa modal awal untuk mulai usaha ini. Jadi misalkan beli peralatan dan semuanya itu kamu membutuhkan modal awal. Dan kemudian kalau modal awal itu mencukupi dari sumber keuangan kamu sendiri, saya kira itu sangat bagus. Tapi kalau tidak, kamu pasti membutuhkan pinjaman dari mitra atau teman yang lain misalkan, atau dari pemasok. Jadi ini juga harus diperkirakan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. Jadi inilah beberapa yang perlu kamu siapkan ketika kamu merencanakan sebuah usaha sebelum memulai.